Om Swastiastu, kami dari kelompok 5, keperawatan semester 6B, ingin mempresentasikan tentang sistem perkemihan dan sistem pencernaan, khususnya asuhan keperawatan pada penderita BPH. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya, Komang Sri Mulyani, ada Pipi Triatin, Kade Ratnasari Dewi, Niluh Putu Sugiandari, dan Madi Yoni Wisudayanti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi BPH atau benign prostatic hyperplasia. BPH yaitu suatu keadaan di mana kelenjar prostat mengalami pembesaran, memanjang ke atas ke dalam kandung kemih dan menyumbat aliran urin dengan menutup orifisium uretra. Kondisi ini paling umum diderita oleh laki-laki dengan usia rata-rata 50 tahun. Etiologi dari BPH yaitu yang pertama ada dihidrotestosteron, yaitu peningkatan 5-alfa reduktase dan reseptor androgen yang menyebabkan epitel dan stroma dari kelenjar prostat mengalami hiperplasi. Yang kedua yaitu ada perubahan keseimbangan hormon estrogen dan testosteron. Ketiga, interaksi stoma epitel, yaitu peningkatan epidermal growth factor atau fibroblast growth factor, dan penurunan transforming growth factor beta yang menyebabkan hiperplasi stroma dan epitel. Yang keempat yaitu berkurangnya sel yang mati. Saya akan menjelaskan pathway dari BPH, yaitu pembesaran prostat yang mengakibatkan mual, muntah, tidak nafsu makan pada penderita BPH, yang menghasilkan masalah kesehatan perawatan yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Selanjutnya, pembesaran prostat ini mengakibatkan lobus yang hipertrofi, menyumbat kolon vesikal atau uretra prostastik, terjadinya pengosongan urin inkomplit atau retensi urin pada lebar buli-buli prostat meningkat, dan otot detrusor menebal dan mendegang. Selanjutnya yaitu timbul sekulasi atau divertikal dan menyebabkan otot detrusor menjadi lelah dan mengalami dekompensasi yang tidak mampu berkontraksi sehingga terjadinya disfungsi saluran kemih atas dan terjadinya disuria yang menimbulkan masalah keperawatan yaitu nyeri akut. Terjadinya disfungsi saluran kemih atas menyebabkan pasien sering berkemih, keinginan miksi yang mendesak, lalu menghasilkan masalah keperawatan inkontinensia urin fungsional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada manifestasi klinis, gejala pada saluran kemih bagian bawah atau lower urinary tract symptom. Gejala-gejala yang biasanya dirasakan oleh penderita pembesaran prostat Cina yaitu nocturia, inkontinensia urin, aliran urin tersendat-sendat, mengeluarkan urin disertai darah, dan merasa tidak tuntas setelah berkemih. Keluhan lain yang berkaitan akibat hiperplasia prostat, jika ada infeksi saluran kemih, maka urin menjadi keruh dan berbau busuk. Hiperplasia prostat bisa mengakibatkan pembentukan batu dalam kandung kemih. Penata laksanaan yang pertama terapi medikamentosa yaitu penghambat adrenergik, penghambat enzim, dan fitoterapi. Selanjutnya ada terapi bedah waktu. Yang pertama prostatektomi, yang kedua insisi prostat transuretral, dan yang ketiga transuretral reseksi prostat. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, yang pertama pemeriksaan laboratorium, yang kedua pemeriksaan radiologi disertai dengan USG, CT scan, dan histologi. Asuhan keperawatan terdiri dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pengkajian.
Jadi pengkajian adalah pemikiran dasar yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang klien agar dapat mengidentifikasi mengenai masalah-masalah kebutuhan kesehatan dan keperawatan klien, baik fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Untuk pengkajian biasanya ada pengkajian sekunder dan pengkajian primer. Untuk pengkajian sekunder meliputi identitas pasien, riwayat penyakit sekarang dan dahulu, riwayat penyakit keluarga. Selanjutnya ada analisis data. Untuk analisis data, data fokus, subjektif, untuk data subjektif pasien mengatakan nyeri. Untuk pengkajian nyeri menggunakan PQRST. Untuk P atau masalah, menggunakan post of BPH. Untuk Q atau kualitas nyeri, cekot-cekot dan panas. Untuk R atau wilayah nyeri di bagian genitalia, untuk skala nyeri yaitu 7, untuk T atau time atau waktu, berlangsung terus-menerus. Untuk data objektif pasien, keadaan umum lemah, GCS pasien 4, 5, dan 6, tekanan darah 95/68 mmHg, nadi 69 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, respirasi 16 kali per menit, terpasang three-way kateter, traksi NaCl 0,9%, warna urin kuning jernih. Untuk etiologinya, agen cedera fisik atau pembedahan, problem nyeri akut. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Jadi diagnosa yang kelompok kami angkat yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik ditandai dengan pasien mengatakan nyeri, problem post of BPH, Q atau kualitas nyeri, cekot-cekot, panas, R atau wilayah nyeri di bagian genitalia dengan skala nyeri 7, time nyeri berlangsung terus-menerus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Intervensi pada tanggal 22 April 2021 jam 9. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. NOC label yang didapat yaitu kontrol nyeri, dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam. Pasien tidak mengalami nyeri dengan kriteria hasil 1. Mampu mengenali nyeri, 2. Melaporkan bahwa nyeri berkurang, 3. Mengenali nyeri, 4. Mengatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang, yang kelima, tanda vital dalam rentang normal, yang keenam, tidak mengalami gangguan tidur. Pada NIC, yaitu manajemen nyeri. 1. Lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif, termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitas. Yang kedua, observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Yang ketiga, bantu pasien dan keluarga untuk mencari dan menemukan dukungan. Yang keempat, kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Yang kelima, kurangi faktor presipitasi nyeri. Yang keenam, kaji tipe dan sumber nyeri untuk menentukan intervensi. Yang ketujuh, ajarkan tentang teknik non-farmakologi seperti nafas dalam, relaksasi, distraksi, kompres hangat atau dingin. Yang kedelapan, berikan analgetik untuk mengurangi nyeri. Dan yang kesembilan, tingkatkan istirahat. Kesepuluh, berikan informasi tentang nyeri seperti penyebab nyeri, berapa lama nyeri akan berkurang, dan antisipasi ketidaknyamanan dari prosedur. Yang ke-11,
yaitu monitor vital signs sebelum dan sesudah pemberian analgetik pertama kali. Pada rasional yaitu 1, untuk mengkaji nyeri secara komprehensif, 2, untuk mengobservasi reaksi tidak nyaman dari nyeri, 3, untuk membantu pasien dan keluarga menemukan dukungan, 4, untuk mengontrol lingkungan yang berpengaruh pada nyeri, yang kelima, untuk mengurangi faktor presipitasi nyeri, 6, untuk mengkaji tipe dan sumber nyeri. Sehingga menemukan intervensi yang tepat. 7, untuk mengurangi nyeri dengan terapi non-farmakologi. 8, untuk mengurangi nyeri dengan farmakologi. 9, untuk mengurangi nyeri dengan istirahat. 10, untuk mengetahui informasi tentang nyeri. 11, untuk mengontrol tanda-tanda vital. Next. Implementasi pada tanggal 22 April 2021. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Yang pertama, melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitas. P-nya yaitu post-op BPH, Q-nya yaitu cekot-cekot dan panas, R-nya yaitu di bagian genitalia, S-nya 7, T-nya terus-menerus. 2, mengobservasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. 3, membantu pasien dan keluarga untuk mencari dan menemukan dukungan. Yang keempat, mengkontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Yang kelima, mengurangi faktor presipitasi nyeri. Yang keenam, mengkaji tipe dan sumber nyeri untuk menentukan intervensi. Yang ketujuh, mengajarkan tentang teknik non-farmakologi seperti nafas dalam, relaksasi, distraksi, kompres hangat atau dingin. Yang kedelapan, memberikan analgetik untuk mengurangi nyeri. Yang kesembilan, meningkatkan istirahat. Dan yang kesepuluh, memberikan informasi tentang nyeri seperti penyebab nyeri, berapa lama nyeri akan berkurang, dan antisipasi. Next. Yang ke-11, monitor vital signs sebelum dan sesudah pemberian analgetik pertama kali, yaitu tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, respirasinya 21 kali per menit. Respon evaluasi formatif. Subjektifnya yaitu pasien mengatakan nyeri berkurang. Objektifnya yaitu pasien mampu mengontrol nyeri. Nyeri berkurang dengan skala 4. Nyeri saat BAK. Ekspresi wajah sedikit menangis. Tekanan darah 100/70 mmHg. Nadinya 80 kali per menit. Suhunya 37 derajat Celcius, respirasi 21 kali per menit. Klien dapat tidur siang dan malam hanya 7 jam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi di hari kedua, yaitu pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 pada pukul 14.15 menit. Untuk diagnosanya, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Dan untuk implementasinya dilakukan hal yang sama, yaitu yang pertama melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitas. Untuk problemnya post-op BPH, quality, cekot-cekot, panas.
regionnya di bagian genitalia, skala nyerinya 7, dan time-nya terus-menerus. Yang kedua yaitu mengobservasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Yang ketiga, membantu pasien dan keluarga untuk mencari dan menemukan dukungan. Yang keempat, mengontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu, ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Yang kelima yaitu mengurangi faktor presipitas nyeri. Yang keenam, mengkaji tipe dan sumber nyeri untuk menentukan intervensi. Yang ketujuh, mengajarkan tentang teknik non-farmakologi, nafas dalam, relaksasi, distraksi, kompres hangat atau dingin. Yang ke-8 yaitu memberikan analgetik untuk mengurangi nyeri. Yang ke-9 meningkatkan istirahat. Yang ke-10 memberikan informasi tentang nyeri seperti penyebab nyeri, berapa lama nyeri, akan berkurang, dan antisipasi ketidaknyamanan dari prosedur. Yang ke-11 itulah memonitor vital sign sebelum dan sesudah pemberian analgetik pertama kali. TD-nya atau tekanan darahnya itu 100/70 mmHg, nadinya 80 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, dan respirasinya 21 kali per menit. Didapatkan evaluasinya, subjektifnya pasien mengatakan nyeri berkurang, objektifnya pasien mampu mengontrol nyeri berkurang dengan skala 4 yang tadinya dalam skala 7, kemudian nyeri saat BAK, ekspresi wajah sedikit meringis, untuk tekanan darahnya 100/70 mmHg, nadinya 80 kali per menit, suhunya 30 derajat Celcius, dan respirasinya 21 kali per menit. Klien dapat tidur siang dan malam hanya 10 jam yang tadinya hanya 7 jam. Untuk evaluasi sumatif atau catatan perkembangan dari pasien dengan inisial Tuan R di ruangan ICU pada hari Selasa 23 April 2019 jam 10, pasien mengatakan nyeri, problemnya adalah post-op BPH, Q-nya atau kualitasnya adalah cekot-cekot atau panas, cekot-cekot dan panas, kemudian regionnya di bagian genitalia, skala nyerinya 7, time-nya terus-menerus. Itu diagnosanya, kemudian evaluasi yang didapatkan dari implementasinya sudah dilakukan, itu subjektifnya adalah pasien mengatakan nyeri sudah berkurang, kemudian objektifnya pasien mampu mengontrol nyeri berkurang dengan skala 4 yang tadinya skala 7, kemudian nyeri saat BAK masih, kemudian ekspresi wajah sedikit meringis. Untuk tekanan darahnya itu adalah 100/70 mmHg, nadinya 80 kali per menit, suhunya 30 derajat Celcius, respirasinya 21 kali per menit, kemudian klien dapat tidur siang dan malam hanya 10 jam, yang tadinya hanya 7 jam. Kemudian untuk asesmennya, nyeri akut teratasi sebagian. Planningnya lanjutkan intervensi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.